Pendeta H.J. Tendelo berkarya di Amurang dan Tonsea. Pendeta H.J. Tendelo memulai pekerjaannya di Tanah Minahasa, yaitu di Amurang, pada tanggal 10 Mei 1857. Kehadiran Pendeta Tendelo di Amurang dalam rangka menggantikan S. Van der Chaplin yang meninggal dunia. Tendelo dalam rangka melanjutkan pelayanan Van Chaplin mencoba memakai cara pendekatan moral. Dengan sarana yang ada, Tendelo mencoba mewujudkan cita-citanya, yakni dengan menyuruh orang mencari sendiri dan bekerja tanpa berusaha mendorong dan mendesak jemaat melakukannya dengan moral yang amat tinggi. Nampaknya apa yang dilakukan tersebut cukup berhasil, sekalipun ia memakai metode yang berbeda dengan pendahulunya, yaitu Van Chaplin yang terkenal amat perfeksionis itu, tetapi ia dapat menarik simpati orang-orang yang dilayaninya. Sekalipun pelayanannya sering harus berada di antara mester atau para guru agama dengan kesulitan tersendiri, tetapi Pendeta Tendelo mampu mengorganisasi jemaatnya dengan baik. Di tempat pelayanan itu, H.J. Tendelo memperoleh pengalaman yang amat memuaskan, meskipun kebanyakan ia alami di daerah pegunungan yang masih sepi. Di tempat pelayanannya, Tendelo cukup berhasil, sebab ketika Squires dan Herman Tragot tidak berhasil memperkenalkan peradaban para masyarakat sehingga mereka harus lari ke hutan, Tendelo malah mampu mengubah keadaan itu menjadi baik kembali. Di bawah asuhan Tendelo, masyarakat menjadi agak terbuka untuk hal-hal yang berhubungan dengan agama dan usaha pembentukan peradaban. Pada tahun 1878, Pendeta H.J. Tendelo meninggalkan pelayanannya di Amurang, kemudian pindah ke daerah Tonsea. Bersama-sama dengan Pendeta Siper, mereka mengurus jemaat Talawaan, tetapi Pendeta Tendelo sendiri harus bekerja ekstra keras, sebab ia diberi tanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan misi di daerah Tonsea dan sekitarnya. Ketika Tendelo berada di daerah Tonsea, kekristenan mereka sedang merosot drastis. Di banyak tempat, gereja-gereja hampir kosong. Pendidikan untuk mencapai perkembangan yang lebih baik hanya dikunjungi sedikit orang saja. Bahkan sering tidak ada yang mengunjunginya. Hal yang membuat pelayanan Pendeta Tendelo menjadi agak sulit adalah bangkitnya kepercayaan lama di tengah-tengah komunitas Kristen yang telah terbentuk. Berbagai kebiasaan penyembahan berhala atau samanisme tidak hanya dianut kembali, tetapi celakanya kebiasaan kafir itu telah dimasukkan ke dalam pusat kekristenan, yaitu gereja. Kebiasaan lama yang tidak sesuai ajaran firman Allah dan perbuatan dosa merajalela secara menakutkan. Sekalipun begitu, Pendeta Tendelo tidak merasa takut. Dengan penuh iman, ia berjuang melawan keadaan itu. Keadaan itu oleh Pendeta Tendelo dinamakannya sebagai makhluk mengerikan berkepala empat. Keempat makhluk yang dimasukkan Pendeta Tendelo itu adalah sikap acuh terhadap kekristenan, suka menganggap enteng segala persoalan, kepercayaan kepada mistik dan kekafiran, dan tentunya dosa. Mengatasi persoalan kompleks itu, Pendeta Tendelo dan rekan-rekannya terpaksa meletakkan dasar yang baru, mulai dari hal-hal sederhana dan diarahkan menuju suatu kepatuhan kepada Injil Yesus Kristus. Dalam strategi pelayanan itu, Tendelo cukup berhasil mengembalikan kondisi gereja yang sempat dirusak oleh makhluk berkepala empat tersebut. Selain bekerja di ladang misi, Pendeta Tendelo juga cukup meminati bidang antropologi dan budaya. Bahkan ia gemar juga menulis.
Pendeta Tendelo sempat menulis tentang arti dari tulisan Ali Huruf kuno. Bahkan ia sempat juga membuat uraian tentang buku Last But Not Least, buah karya Pendeta Skars, dengan bantuan seorang ahli bahasa dari NZG, yaitu Dr. N. Andriani. Pendeta H.J. Tendelo akhirnya meninggal dunia di air madi di bawah dan dikuburkan di desa Rakrap.